hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, indah sekali kalau dengar anak-anak bicara Bapak Uskup. Artinya dia tahu memisahkan ini siapa yang di depan ini. Ini juga berarti orang tuanya berhasil mengajarkan siapa yang dia jumpai dalam hidup menggereja. Dan memang kita punya peran masing-masing. Nah, saudara dan saudari, dalam perayaan Hari Keluarga Pertemuan Sedunia yang ke-10, ada tadi lagu pembukaan yang dinyanyikan oleh kita semua dengan beberapa kata-katanya yang menarik. Bukan hanya kata-kata, tapi pernyataan-pernyataan yang terkandung di dalamnya. Yakni, we believe in love and we believe in life. Antara love and life. Jadi keluarga kita semua meyakini, kami percaya akan kasih. Kami percaya akan kehidupan. Memang di sana juga ada penegasan. Misalnya berbicara tentang we believe in love, ya berhadapan dengan dunia yang mau membangun hidupnya bukan atas dasar kasih, tetapi atas dasar misalnya logika menguntungkan atau tidak orang ini. Orang memilih suami atau memilih istri atau menerima sejauh dia menguntungkan atau tidak. Itu bukan we believe in love. We believe in life. Gereja sedang berhadapan dengan orang-orang yang menegaskan kami punya pilihan. Dan pilihan kami itu pilihan pribadi. Apakah itu menghormati kehidupan orang lain? Itu bukan soal. Yang penting saya. Kan ada pengaruh yang menegaskan we believe in choice. Saya memilih. Karena itu ada kecenderungan di dunia orang terlalu mengangkat kepentingannya sendiri, haknya sendiri. Orang lain dia tidak peduli. Apakah dia punya hak yang sama? Ya seharusnya. Tetapi dengan we believe in choice, itu pilihan dia. Bukan pilihan orang lain. Bukan memperhitungkan apakah pilihan ini membawa kehidupan bagi orang lain. Sehingga dalam kehidupan keluarga itu muncul konsekuensi-konsekuensi di mana orang misalnya saya punya hak untuk memilih, bukan hak untuk kehidupan. Sehingga apakah pilihannya dia membawa kehidupan untuk orang lain, ya dia tidak terlalu memikirkan itu yang pertama. Yang penting saya. Dan itu terjadi tatkala misalnya pilihan antara apakah melakukan aborsi atau tidak, melegalkan aborsi atau tidak. Orang, bahkan negara-negara memilih, itu hak orang. Tapi dia tidak memperhitungkan hak manusia yang ada dalam kandungannya, hak hidup. Tetapi karena dia melihat saya punya hak terhadap diri saya, maka apa yang ada dalam diri saya, itulah yang saya utamakan. Saudara dan saudari, lebih jauh
kalau kita menghayati, menghidupi pernyataan itu dalam kacamata, dalam perspektif iman kita, we believe in love, ya love bagi kita bukan gagasan, bukan teori. Love adalah Allah. Allah adalah kasih. Dan Allah itu juga bukan teori, bukan gagasan abstrak. Tapi Allah itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Maka kalau kita mengatakan keluarga kami, we believe in love, artinya kami percaya, kami mengandalkan hidup kami pada pribadi Yesus Kristus yang datang ke dunia ini menjadi Allah yang menjadi manusia. Dan dalam konteks iman kita, melalui Yesus itulah kita mengenal Allah Bapa yang melakukan karyanya dalam diri Roh Kudus. Roh Kudus meneguhkan, menguatkan kita sekalian. Maka penegasan we believe in love itu berarti penegasan bahwa kita tidak percaya hanya pada satu teori, tetapi pada pribadi Yesus Kristus. Dan pribadi Yesus Kristus yang adalah kasih itu memang mewujudkan, memperlihatkan apa artinya mengasihi, apa artinya mencintai, dan seluruh hidup Yesus, seluruh pandangan Yesus, apa yang Dia ajarkan, itulah ajarannya tentang cinta kasih, tentang mengasihi, tentang mencintai. Yesus juga mengatakan, akulah kehidupan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. We believe in life. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, Dia adalah kehidupan, berarti kita mau memperjuangkan kehidupan itu. Kita berusaha melakukannya, mewujudkannya dalam panggilan kita masing-masing. Kita menciptakan agar kehidupan itu terjadi. Kehidupan itu kan menyangkut pertumbuhan orang, menyangkut perkembangan, menyangkut ada proses-proses yang terjadi dan akhirnya ya kita mengatakan oh ada satu kehidupan yang sedang bertumbuh menuju ke kematangan dia. Dan dalam konteks kehidupan kita sebagai orang pengikut Kristus, kita memang membangun kehidupan ini menuju ke persatuan yang abadi dengan Bapa di surga. Namun persekutuan kehidupan itu sudah kita alami di dunia ini. Saudara dan saudari, dalam teks Injil hari ini maupun juga dalam bacaan pertama dan bacaan kedua diperlihatkan kepada kita bahwa memang terjadilah atau apa yang disampaikan kepada kita itu membantu agar kita memang benar-benar memilih kehidupan, percaya pada kehidupan, percaya kepada kasih itu dan memilih untuk melakukan kasih itu. Dalam bacaan pertama, Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan, pergilah ke Elisa, nanti kamu urapi. Dia akan menerima tugas yang baru. Dan kamu sudah selesai tugasmu untuk menyampaikan kehendak Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Dan terjadilah proses regenerasi. Elia mendatangi Elisa dan menyampaikan bahwa dia ditugaskan untuk menyampaikan kepada Elisa untuk melakukan karya-karya Allah. Dan dia menyampaikan agar meninggalkan pekerjaannya yang ada sekarang. Dan Elisa menanggapi itu dengan segera, walaupun dia mengatakan, izinkan saya menyampaikan dulu salam perpisahan saya dengan orang tua saya. Dan kemudian itu dikatakan oleh Elia, silakan. Dan terjadilah proses regenerasi itu. Bahwa Elisa kemudian menjadi nabi Tuhan
ia mewartakan kebaikan Tuhan. Dalam bacaan Injil, bacaan kedua ditegaskan oleh Santo Paulus yang menulis suratnya kepada jemaat di Galatia. Dia mengingatkan kita agar kita yang membangun kehidupan bersama, janganlah kita hidup menurut keinginan daging, menurut keinginan kita sendiri saja. Tapi hendaklah kamu membiarkan diri dibimbing oleh Roh. Dan orang yang hidup dalam bimbingan Roh Tuhan itu pastilah orang yang akan memilih mengasihi. Itu yang paling utama dilaksanakannya, memilih untuk kehidupan. Itulah yang dia perjuangkan dalam hidupnya. Sedangkan kalau dia memilih keinginannya sendiri, dia akan pertama-tama mengutamakan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan kepentingan umum atau kepentingan orang lain. Sedangkan dalam Injil, Yesus jelas-jelas menegaskan kepada kita sekalian bahwa Dia menghendaki agar kita menjadi orang-orang yang bukan datang untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkan. Aku, anak manusia, datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Dan memang kita akui bahwa Yesus berjuang dalam hidupnya untuk menyelamatkan, untuk membuat kehidupan itu terjadi pada orang. Apapun keadaan orang itu, kita menyaksikan dalam Injil banyak sekali peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan bahwa Yesus amat komitmen dengan dirinya sebagai sang penyelamat itu. Dan juga dengan apa yang dia sampaikan. Dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi, bukan apalagi untuk membinasakan orang. Jadi dia mengutamakan kehidupan orang lain. Contoh, Sakeus yang adalah seorang pemungut cukai. Banyak orang menyingkirkan dia, menyisihkan dia karena dia itu orang berdosa. Hal menyingkirkan, hal mengabaikan orang lain, itu adalah bagian dari orang yang itu bukan percaya pada kehidupan. Tapi dia mau menghancurkan hidup orang itu dengan menyisihkan. Dia bukan bagian saya, kami yang penting. Tapi Yesus justru bertindak lain. Bahkan dia menyapa, kemudian dia mengatakan, mari saya akan bergabung dengan kamu di meja makan di rumah kalian. Saya datang ke sana. Suatu sapaan sekaligus juga tindakan menjumpai dan kemudian mengadakan persekutuan dengan Sakeus. Ada juga contoh lain, misalnya contoh Petrus yang seringkali menyangkal dia, tetapi Yesus tetap menerima dia. Karena concern Yesus ialah bagaimana orang ini bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan dia percaya kepada Petrus. Sehingga kemudian Petrus menjadi rasul yang benar-benar mewartakan kehidupan itu kepada orang lain. Nah, saudara dan saudari, prinsip hidup ini tentu saja amat penting dipegang oleh saudara-saudari yang membantu kami, membantu saya dalam menggembalakan umat di keuskupan ini, di paroki ini. Saya mengutus romo-romo paroki ataupun vikaris yang menjalankan tugas penggembalaan bersama saya. Kemudian itu juga disampaikan bahwa tugas penggembalaan itu bukan hanya tugas para klerus, bukan hanya tugas para imam, tapi tugas Anda sekalian, umat awam, dan gereja memberi kesempatan itu dengan bentuk dalam hukum gereja kita sendiri adalah yang kita sebut DPP, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, Ketua Wilayah,
ketua lingkungan. Anda semua itu menjalankan tugas penggembalaan yang dipercayakan oleh Bapak Uskup melalui Anda sekalian. Bukan menjalankan tugas Anda sendiri-sendiri. Walaupun Anda punya karisma di sana, Anda tidak bisa mempengaruhi umatmu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa tugas penggembalaan di keuskupan ini. Jadi bukan tugas untuk itu. Tapi Anda dipercayakan. Ya kalau Anda tidak mau dilantik hari ini, silahkan saja kan. Tapi Anda punya pilihan, punya kemauan sendiri. Saya mau dilantik, oke, kita melantiknya. Melantik berarti ya menugaskan Anda. Menjalankan tugas yang disampaikan oleh Bapak Uskup, oleh tentu saja saya juga tidak menjalankan tugas penggembalaan itu menurut kemauan saya. Tidak. Kita punya sinode. Dalam sinode itu kita menegaskan apa yang perlu diperhatikan dalam karya penggembalaan. Apa maksud karya penggembalaan itu? Maksudnya itu bukan acara-acara. Acara itu hanya media supaya apa? Supaya Anda semakin percaya kepada Kristus. Supaya kita semakin yakin bahwa saya orang Katolik yang benar percaya kepada Kristus. Banyak tawaran kepada saya supaya mungkin pindah ke tempat lain. Tapi saya merasa bukan disitulah panggilan saya. Dan kita punya tugas, baik itu DPP, DKP, pastor, uskup, suster, keluarga-keluarga, semua punya tugas yang sama untuk menghantar orang percaya kepada Kristus ini. Memang banyak acara-acara yang kita lakukan. Banyak ritus-ritus yang kita lakukan. Ekaristi kita rayakan. Ya bukan sekedar merayakannya, tetapi dalam konteks agar iman kita kepada kehidupan itu, kepada Sang Cinta itu menjadi begitu kuat. Sehingga apapun tantangan dalam hidup ini yang berkaitan dengan pilihan kita menjadi orang Katolik, itu tidak diganggu-gugat. Dan kita mengatakan, saya dengan totalitas, saya percaya kepada Kristus dalam gereja Katolik. Saya punya tugas ini, hari ini saya dilantik sebagai anggota DPP, DKP. Ya saya memang jalankan dengan sukacita, dengan entusiasme. Bukan untuk diri saya, tapi untuk mengajak orang untuk percaya kepada Kristus itu dan mencintai gereja kita, mencintai paroki kita. Sehingga semakin banyak orang yang berkumpul bersama, merayakan bersama, merayakan hidup ini, melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang memang maksudnya ialah agar kita tumbuh bersama dalam diri Kristus itu. Paus memang mengajak kita untuk, dia katakan mungkin dalam bahasa saya, saudara-saudari, jangan lupa keluarga-keluarga kita. Keluarga-keluarga itu adalah sel masyarakat yang terkecil, tapi itu penting. Maka Bapak Ibu punya peran penting dalam hal itu. Generasi yang muncul nanti, ya muncul dari keluarga Anda. Bukan dari para pastor, tapi dari keluargamu. Muncullah generasi yang baru dalam gereja maupun juga dalam masyarakat. Maka peran ayah ibu, peran orang tua itu amat penting. Dan Paus selalu mengingatkan ini karena memang institusi hidup keluarga Katolik masa kini itu dibombardir oleh macam-macam pandangan yang aneh-aneh. Pandangan yang memang berseliweran dan bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri. Ada ajaran yang mengatakan seperti tadi saya katakan, sudah kalau memang Anda mengalami kesulitan, tidak usah dilahirkan bayi dalam dirimu, digugurkan saja. Tidak ada pikiran, Yesus tidak mengajarkan kita untuk membunuh orang. Tapi ada ajaran sekarang yang berseliweran di dunia ini, pro-choice. Saya memilih, saya punya hak untuk menentukan diri saya.
Saya tidak peduli ajaran gereja Katolik seperti itu atau tidak. Ada juga ajaran yang mengatakan, tidak peduli orang lain. Kalau dia salah ya kita hina dia, kita persalahkan, tidak ada itu pengampunan. Tidak, Yesus justru mengajarkan bahwa memang dia bersalah, tetapi dia harus diampuni. Kesalahannya itu jangan diikuti, tapi orangnya adalah orang yang harus kita terima dia. Itu bertentangan dengan perkembangan dunia ini. Ada juga yang mengatakan dalam dunia ini, orang-orang ini sudah tua, kakek nenek sudah tua, jadi tidak perlu lagi diperhatikan mereka itu. Tidak berguna lagi untuk masyarakat ini. Itu kan pandangannya yang berseliweran. Maka bahkan ada pemerintah juga yang melegalkan seperti itu. Padahal Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi siapapun orangnya dalam keadaan apapun dia. Nah, saudara dan saudari, hari ini kita merayakan Ekaristi ini, artinya kita mau datang kepada Yesus, kita menegaskan, Tuhan, kami mengikuti Engkau dalam hidup kami, seperti Engkau tegaskan dalam Injil tadi. Dan kalau kita mengikuti Yesus, mari kita mengikuti Dia sungguh-sungguh, dan mari kita jalan bersama agar kekuatan mengikuti Kristus itu dalam persekutuan ini itu menjadi kuat untuk menghadapi sistem yang memang sistem yang membuat kita juga bisa kalah kalau kita hanya berjuang sendirian. Tetapi ingat selalu Yesus mengatakan, jangan takut, aku senantiasa berada bersama Anda. Tuhan memberkati.